Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yatmi Mutmainah dari kelas 2D. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Pak Ahmad Sulaiman MAG. Materi yang pertama yaitu konsep ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar dapat juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai alam atau gejala-gejala yang berkaitan dengan manusia. Ilmu alamiah dasar juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang prinsip dasar yang esensial. Kalau kita membicarakan ilmu alamiah dasar, sama saja membicarakan tentang sains. Ada 3 alasan mengapa kita harus mempelajari ilmu alamiah dasar. Yang pertama yaitu konsep dasar, kedua adalah memberikan wawasan dan informasi mengenai gejala-gejala alam, dan yang ketiga adalah solusi atas masalah yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Apa yang dijawab oleh Teddy dan Kang Rafi mengenai pertanyaan kenapa bumi menjadi salah satu faktor adanya ilmu alamiah dasar? Menurut pendapat saya, bumi memang menjadi salah satu faktor adanya ilmu alamiah dasar, dan alam manusia juga menjadi salah satu aspek adanya ilmu alamiah dasar. Mengingat pentingnya ilmu alamiah dasar, marilah kita mengenal alam dan gejala-gejalanya dengan mempelajari ilmu alamiah dasar. Materi yang kedua adalah alam berpikir manusia. Manusia mempunyai sifat koryul atau rasa ingin tahu yang bersifat alamiah. Manusia adalah makhluk yang diberi potensi akal. Akal adalah suatu daya atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk memahami, menyimpulkan, menganalisa, mengingat hal yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk lain. Dengan adanya koryus atau rasa ingin tahu, kita bisa memahami gejala-gejala alam. Dorongan rasa ingin tahu itu, kita bisa memunculkan satu proses yang disebut dengan penalaran. Apa yang dijawab oleh Nurul Karisa Majid atas pertanyaan bagaimana proses pemikiran manusia yang kita kenal selama ini? Menurut pendapat saya, sudah dipahami kalau proses pemikiran manusia itu berawal dari sifat koryus atau rasa ingin tahu manusia itu sendiri dan dari lingkungan juga. Mengingat betapa pentingnya memanfaatkan akal dengan baik, marilah kita memanfaatkan akal untuk membantu kita untuk terus berpikir dengan baik. Materi yang ketiga adalah kelahiran ilmu alamiah dan hakikatnya. Manusia bersentuhan dengan alam. Bersentuhan dengan alam menimbulkan yang namanya pengalaman. Panca indera merupakan komunikasi alam dengan manusia yang membuahkan pengalaman. Pengalaman akan terus bertambah karena sifat koryus atau rasa ingin tahu manusia. Ilmu alamiah mempelajari apa yang ada di sekitar kita seperti benda, alam, itu merupakan objek ilmu. Ilmuwan akan merasa puas ketika ilmu yang diperolehnya sesuai dengan objek. Alam sebagai objek penyelidikan mempunyai aspek yang sangat luas, misalnya aspek fisik, fisiologis, biologis, ekonomis, dan sebagainya. Jadi yang namanya pengetahuan itu sesuatu yang diperoleh dengan objek atau penelitiannya, itulah kebenaran yang hakiki. Atas pertanyaan, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dari masa ke masa? Menurut pendapat saya, dengan sifat koryus atau rasa ingin tahu itu, manusia terus menambah pengetahuan. Karena dengan rasa ingin tahu, manusia akan terus mencari informasi mengenai apa yang dia tanyakan. Mengingat betapa pentingnya ilmu alamiah, marilah kita mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh untuk pengetahuan yang lebih baru lagi. Materi yang keempat yaitu tentang metode ilmiah sebagai bangunan sains dan teknologi. Seiring dengan perkembangannya zaman dan berkembangnya teknologi, tidak terlepas dari yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah dapat diartikan sebagai atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Ilmiah adalah keilmuan yang didapat secara alami berdasarkan fakta fisis. Kelebihan dan kekurangan ilmu alamiah ditentukan oleh metode ilmiah. Pemecahan segala masalah yang tidak dapat diterapkan oleh metode ilmiah dikatakan tidak ilmiah. Pencapaian kebenaran adalah kesesuaian pengetahuan dan objeknya. Kebenaran terjadi karena menggunakan metode yang tepat, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah sangat penting dipelajari sebagai bentuk harapan depan, karena metode ilmiah menghasilkan penemuan yang berguna, pengembangan ilmu pengetahuan, memecahkan suatu masalah dengan penalaran
pengetahuan dan mengungkap alam yang belum terungkap. Metode ilmiah lahir dari ilmu alamiah dan pengetahuan diharapkan dapat melahirkan sesuatu yang namanya teknologi. Apa yang dijawab oleh Budi Herawati atas pertanyaan apakah metode ilmiah itu perlu dikembangkan terus-menerus seiring berjalannya waktu? Menurut pendapat saya, metode ilmiah itu perlu dikembangkan karena untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan kita semua. Mengingat betapa pentingnya metode ilmiah, marilah kita memahami tahapan metode ilmiah itu, diantaranya penginderaan, masalah, hipotesis, dan eksperimen. Materi yang kelima yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ilmu yang mengarah kepada kebutuhan manusia. Mempelajari iptek sudah menjadi sesuatu yang wajib bagi kita semua pada era kemajuan teknologi saat ini, di mana sesuatu hal yang kita kerjakan akan sangat mudah bila digunakan dengan teknologi. Mempelajari iptek diperlukan dan harus dikuasai mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Teknologi adalah alat yang dilakukan manusia saat ini, diantaranya komputer, telepon, televisi, satelit, dan transformasi. Manfaat iptek dalam aktivitas manusia diantaranya mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan, waktu lebih efisien, dan menerima informasi. Dampak iptek juga ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya antara lain memberi kita kemudahan dalam melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, mempermudah meluasnya informasi, dan dampak negatifnya adalah banyaknya muncul berita hoaks dan rusaknya lingkungan alam karena terlalu fokus pada teknologi. Atas apa yang saya tanyakan mengenai pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi bagi tenaga pengajar, menurut pendapat saya, teknologi itu wajib dikuasai oleh semua orang pada zaman sekarang. Karena jika kita tertinggal akan menghambat pekerjaan kita, terutama seorang tenaga pengajar. Mereka dirasa perlu untuk menguasai yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, marilah kita sama-sama mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat penting di zaman sekarang dalam membantu pekerjaan kita. Materi yang keenam yaitu dampak perkembangan sains bagi peradaban manusia. Sains merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta beserta isinya. Aktivitas sains ini adalah pemecahan masalah yang dilakukan oleh manusia didorong oleh rasa ingin tahu tentang dunia luas. Perkembangan sains tidak berlangsung dalam waktu yang singkat, tetapi pada hakikatnya telah terjadi sejak zaman purba, yaitu ketika manusia purba menggunakan batu sebagai alat untuk mempermudah pekerjaannya, sedangkan pada zaman sekarang sains sudah melahirkan yang namanya teknologi. Perkembangan sains dan teknologi telah membawa banyak manfaat yang luar biasa bagi peradaban manusia. Di sisi lain, membawa pengaruh negatif. Sains merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta. Sains penting bagi peradaban manusia karena perkembangan sains dapat membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Atas pertanyaan tentang manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, menurut saya manfaat iptek itu sangat banyak dan sangat luas, terutama dalam kehidupan kita. Mengingat betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, marilah kita sama-sama memanfaatkan iptek untuk lebih mudah membantu kehidupan kita dan gunakan iptek untuk hal yang positif ya. Sekian materi yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semua yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.